Pernah kepikiran nggak, apa sih rahasia di balik sistem-sistem AI yang canggih banget itu? Seringkali jawabannya ada pada satu teknik dasar yang bakal kita bongkar hari ini, rantai prompt atau yang lebih dikenal sebagai prompt chaining. Nah, coba bayangin deh, gimana caranya kita nyuruh AI buat ngerjain tugas yang super kompleks dan berlapis-lapis. Karena faktanya, ngasih satu perintah raksasa doang itu seringnya nggak akan berhasil. Oke, kita langsung masuk aja ya. Bagian pertama kita bedah dulu nih, apa sih sebenarnya prompt chaining itu? Yuk kita pahami ide intinya. Jadi, gampangnya gini, prompt chaining itu sebuah teknik di mana hasil atau output dari satu perintah AI itu langsung kita jadiin input buat perintah berikutnya. Kunci utamanya ada di dua kata, urutan dan terhubung. Jadi kebayang ya, kita lagi ngebangun serangkaian tugas yang nyambung satu sama lain, persis kayak mata rantai. Biar lebih gampang ngebayanginnya, coba deh pikirin ini tuh kayak jalur perakitan di pabrik. Tapi bukan buat mobil ya, ini jalur perakitan buat informasi. Setiap prompt itu satu pos kerja. Pos pertama ngerjain satu hal, hasilnya dilempar ke pos kedua ngerjain hal lain, dan seterusnya. Jauh lebih rapi kan? Oke, definisinya udah dapat. Tapi mungkin ada yang nanya, kenapa sih mesti seribet ini? Kenapa nggak kasih aja satu perintah super panjang buat nyelesain semuanya sekaligus? Nah, disinilah letak keterbatasan dari satu kali prompt tunggal. Bedanya kelihatan jelas banget. Kalau kita cuma pakai satu prompt gede, wah resikonya banyak. AI-nya bisa bingung, kalau ada error kita pusing nyari di mana salahnya, dan kemampuannya jadi terbatas banget. Sebaliknya, dengan prompt chain, kita pecah-pecah tugasnya jadi kecil-kecil. Ini bikin semuanya jadi lebih gampang dikontrol, dan yang paling penting, kita jadi bisa bikin alur kerja yang jauh-jauh lebih canggih. Baik, cukup teorinya. Sekarang, biar lebih kebayang lagi, kita lihat langsung aja gimana cara kerjanya di lapangan. Kita bakal lihat contoh langkah demi langkahnya, biar yang tadinya abstrak jadi kelihatan jelas banget. Coba perhatiin alurnya ya. Pertama, kita kasih perintah awal. Simpel aja, tolong ringkasin artikel ini. Nah, EA-nya kerja, terus keluar deh hasilnya, sebuah ringkasan yang padat. Kerennya di sini nih, ringkasan ini nggak berhenti di situ. Dia langsung jadi bahan baku buat perintah kedua. Perintahnya, dari ringkasan ini, coba keluarin poin-poin utamanya dalam bentuk bullet points. Dan, voila, hasil akhirnya adalah daftar poin-poin yang bersih dan langsung ke intinya. Simpel kan? Satu tugas besar jadi dua tugas kecil yang saling nyambung. Oke, konsepnya masuk akal. Contohnya juga jelas. Tapi, ini tuh beneran dipakai di mana sih? Nah, ternyata di dunia nyata penggunaannya tuh luas banget dan bener-bener powerful. Coba bayangin, kita bisa bikin laporan yang isinya macam-macam secara otomatis. Atau bikin customer service bot yang pinter banget, yang bisa nangani masalah rumit. Bisa juga buat analisis data bertahap. Bahkan di dunia kreatif nih, ini bisa ngebantu dari cuma sekedar ide, jadi skrip, sampai jadi storyboard. Atau buat dunia pendidikan, bisa bikin kurikulum belajar yang disesuaiin buat tiap orang. Gila, fleksibel banget kan? Oke, kita udah ngebahas lumayan banyak. Nah, kalau misalnya cuma ada satu hal penting yang perlu banget diingat dari semua ini dia intinya. Jadi, poin paling krusialnya adalah prompt chaining itu pada dasarnya adalah cara kita ngubah satu tugas raksasa yang ribet dan bikin pusing menjadi serangkaian tugas-tugas kecil yang gampang diatur dan dikelola. Kuncinya itu pecah masalahnya. Jangan coba selesaikan semuanya dalam satu langkah. Sekarang Anda udah ngerti fondasinya. Pertanyaannya jadi beda nih. Bukan lagi, itu apaan sih? Tapi lebih ke, abis ini mau ngapain? Dengan prinsip ini, kira-kira sistem canggih apa yang bakal Anda ciptakan? Wah, kemungkinannya nggak terbatas.